Beliau mengajarkan bahwa harta yang kita miliki ini akan habis. Tetapi satu poin, habisnya kemana, untuk apa? Kalau habisnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka harta itu menjadi istidraj baginya, menjadi siksa yang tertunda. Tetapi apabila harta itu outputnya, keluarnya untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah harta itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan kultum dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak terlebih dahulu hadirin sekalian untuk sama-sama membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan 2 ayat ini bisa kita istiqomahkan setiap malam sebelum tidur kita. Mari sama-sama Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait 2 ayat ini dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Kata beliau, siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada malam hari, kafatah, maka dia telah cukup dengan membaca 2 ayat terakhir ini. Para ulama beragam penafsiran, tetapi kata Imam An-Nawawi tidak keluar dari 2 penafsiran. Pertama, kafatahu min qiyamil lail, pembacanya telah cukup dari melakukan qiyamul lail semalaman suntuk. Maksudnya pahala membaca 2 ayat terakhir
ini itu sudah mengcover pahala qiyamul lail yang dilakukan Bapak Ibu sekalian pada malam itu. Ini saya bukan nyuruh malas nih Pak Haji. Seandainya Bapak punya kebiasaan tahajud, punya kebiasaan tilawah Quran pada malam hari, punya kebiasaan membaca zikir-zikir tertentu pada malam hari, tetapi malam itu terlewat, misalnya terlewat, sebelum tidur Bapak sudah membaca 2 ayat ini, kafatah, kata Imam Nawawi, sudah tercover amalan-amalan yang dilakukan pada malam itu. Mudah-mudahan ini kita bisa istiqomahkan Pak Haji. Mungkin kami sarankan imam sholat isya di rakaat pertama itu membaca Amanar Rasul untuk mengingatkan jamaah. Kedua, mohon maaf, kata beliau, kafatahu minasyarr, penafsiran yang kedua, pembacanya akan dijaga dari segala sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada malam itu, dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira hafal semua Pak Haji ya. Ini adik-adik hafal apa tidak? 2 ayat tadi hafal insya Allah ya. Amanar Rasul sampai alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan kita bisa amalkan setiap malam. Apalagi mohon maaf, ini 2 ayat merupakan bagian daripada Al-Quran, dan bulan ini merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan ini menurut riwayat yang kualitasnya hasan, itu jatuh atau turun pada tanggal 24 Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Adapun pendapat yang mengatakan nuzulul Quran itu tanggal 17, menurut penelitian para ulama hadis itu berdasarkan argumen otak-atik. Ada dalam sebuah kitab Tarikh Tasyri' namanya. Tetapi ada riwayat yang hasan yang tadi saya sebutkan, bahwa nuzulul Quran itu turun tanggal 24 Ramadan. Hadirin jamaah salat tarawih yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, sebagaimana riwayat yang bersumber dari Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau selalu menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Setelah itu diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas, beliau ajwad minar rihil mursalah. Sebagai bentuk terima kasih kepada Jibril, beliau berderma kepada siapapun yang ada di sekitar beliau, sebagai bentuk penghormatan beliau terhadap malaikat Jibril. Jadi dalam hadis ini ada 2 poin penting. Pertama, ketika beliau memasuki bulan Ramadan, beliau memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena itu guru kami dari Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, mengatakan sebenarnya Ramadan itu bulan biasa, tidak lebih mulia daripada 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Tetapi Ramadan menjadi mulia, melebihi kemuliaan bulan-bulan yang lain, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena itu kita bisa lihat para ulama sesibuk apa di luar Ramadan, tetapi ketika masuk bulan Ramadan mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Kita lihat misalnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang madhabnya banyak dianut oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Itu kalau memasuki bulan Ramadan, yakhtimu khatmataini fis shalah, yakhtimul Quran khatmataini fis shalah. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya 2 kali dalam sholat. Ada yang mengatakan di luar sholat. Sesibuk apa beliau, yang ngajar, ya nulis, ya dakwah, tetapi ketika memasuki bulan Ramadan fokus
dengan Al-Quran, terus berakrab-akraban dengan Al-Quran. Ada seorang ulama besar dari Banten, masyhur, bernama Abuya Dimyati, Cidahu, Pandeglang, Banten. Beliau hafidhul Quran, istrinya semua hafidhoh, anak-anaknya hafid semua. Kalau sholat tarawih beliau tidak bareng santri, jadi di rumahnya selesai sholat isya mulai tarawih dari surah Al-Baqarah, tidak turun sahur kecuali Al-Quran hatam di dalam tarawih 30 juz, dan itu beliau lakukan setiap Ramadan. Jadi kalau Ramadan 30 hari, maka beliau dengan keluarganya hatam Al-Quran 30 kali dalam Ramadan. Ini orang Indonesia, orang sekarang belum lama meninggalnya. Ini sebagai motivasi, mudah-mudahan dimanapun, kapanpun kita membawa Al-Quran, masuk ke kantor kita baca Al-Quran, masuk ke pasar kita baca Quran, apalagi ketika i'tikaf di masjid di Baitullah. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah lebih dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau sudah dermawan di luar bulan Ramadan, tetapi Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mengatakan kana ajwad minar rihil mursalah fi Ramadan. Beliau lebih dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Apapun yang ada pada diri beliau, harta, jasa, kebaikan, ilmu, beliau sampaikan, tumpahkan, berikan kepada umat beliau saat itu. Karena itu tidak benar kita mengatakan Rasulullah orang yang miskin. Beliau orang yang diberikan kekayaan, tetapi kekayaannya tidak pernah mengendap lama di rumahnya. Pernah suatu hari beliau diberikan 1 genggam emas. Saat sholat beliau teringat, tiba-tiba buru-buru beliau pulang. Ada apa gerangan, kata para sahabat, kok tiba-tiba beliau pulang? Ternyata beliau teringat dalam sholatnya ada orang memberi 1 genggam emas. Apa kata beliau? Bagikan emas ini. Saat itu habis diberikan kepada fakir miskin. Begitulah baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk dermawan. Beliau mengajarkan bahwa harta yang kita miliki ini akan habis. Tetapi satu poin, habisnya kemana, untuk apa? Kalau habisnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka harta itu menjadi istidraj baginya, menjadi siksa yang tertunda. Tetapi apabila harta itu outputnya, keluarnya untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah harta itu baik. Orang yang sudah meninggal pun apabila diberikan kesempatan untuk hidup sedetik saja, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, mereka hanya ingin melakukan satu, berderma, bersedekah dengan apa yang mereka miliki, wa akum minas solihin, dan menjadi orang-orang yang soleh. Selain itu, kenapa beliau begitu semangat melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini? Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan kita dibimbing, diberikan kekuatan untuk istiqomah di bulan ini sampai akhir hayat nanti, dan kita mendapatkan mega bonus Ramadan Lailatul Qadar yang pahalanya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.